Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno, yang merupakan mata kuliah sejarah Asia Timur yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad M. Hum. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, Cina zaman dinasti itu yang saya ketahui itu dibagi menjadi 15 dinasti. Nah, yang pertama ada dinasti Xia. Nah, dinasti Xia merupakan dinasti pertama dalam sejarah Cina yang dibentuk sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, serta didirikan oleh Shang Tang. Dan dinasti ini dibentuk karena Yu dari suku Xia berjasa dalam mengatasi banjir, sehingga Shun yang pada saat itu merupakan pemimpin persekutuan suku menyerahkan tahta kepala persekutuannya kepada Yu. Hal ini merupakan cikal bakal pendirian awal kerajaan Xia. Nah, dinasti Xia ini melahirkan 16 generasi raja. Nah, yang kedua ada dinasti Shang. Pendirian dinasti ini disebabkan oleh kekejaman Raja Xiaji, yaitu raja terakhir dari dinasti Xia, keturunan ke-16 kepada rakyatnya. Nah, Raja Xiaji dibunuh oleh Shang Sheng Tang dan akhirnya membentuk dinasti Shang yang dimulai tahun 1600 hingga 1046 sebelum Masehi. Nah, dinasti ini melahirkan 31 generasi raja dan raja terakhir bernama Dinsin. Nah, yang ketiga ada dinasti Zhou. Nah, didirikan pada tahun 1046 hingga 221 sebelum Masehi dan melahirkan 14 generasi raja. Nah, dinasti Zhou ini merupakan dinasti terlama dalam sejarah dinasti Cina kuno yang berkuasa dari tahun 1046 hingga 256 sebelum Masehi. Nah, namun pada tahun 256 hingga 221 sebelum Masehi terjadi perpecahan yang membagi negara Zhou itu menjadi Zhou Barat dan Zhou Timur. Nah, pada tahun 722 hingga 481 sebelum Masehi, negara Zhou itu pecah menjadi 40 negara kecil-kecil yang akhirnya dipengaruhi oleh 5 raja besar yang saling bermusuhan. Nah, zaman ini dikenal dengan zaman musim semi dan musim gugur. Nah, yang keempat ada dinasti Qin, yaitu pendirian dinasti ini disebabkan karena tidak adanya raja yang cakap dalam mengatur pemerintahan selama dinasti Zhou yang berlangsung selama ratusan tahun. Nah, kerajaan Qin ini didirikan oleh Raja Qin Shi Huangdi, ya, serta raja ini menyatukan kerajaan Zhou yang terpecah menjadi 40 kerajaan kecil. Nah, kerajaan Qin ini berhasil menyatukan 40 negara kecil menjadi negara satu kesatuan dan mendirikan kerajaan Qin pada tahun 221 hingga 206 sebelum Masehi. Nah, yang selanjutnya ada dinasti Han. Nah, pendirian dinasti ini disebabkan karena pemberontakan para petani kepada rajanya. Nah, tokoh petani di sini yakni Liu Bang. Nah, setelah Xiang Yu itu bunuh diri, Liu Bang itu menyatakan dirinya sebagai kaisar dan mendirikan dinasti Han pada 202 sebelum Masehi. Nah, dinasti ini berkuasa selama 206 hingga 220 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ada dinasti Qin. Nah, dinasti ini didirikan oleh Wang Mang pada tahun 220 hingga 264 Masehi. Nah, dinasti Qin ini sebenarnya masih dalam bagian kerajaan dinasti Han yang terpecah karena pengaruh legitimasi kekuasaan dan pengaruh keluarga Liu Bang yang memprovokasi pendirian dinasti Qin. Nah, selanjutnya itu ada dinasti Jin. Nah, sebelum berdirinya dinasti Jin, dinasti Han dan Qin Timur selama puluhan tahun itu tidak memiliki kaisar yang cakap dan mampu memerintah kerajaan serta membuat rakyatnya itu sangat sengsara. Nah, selanjutnya ada dinasti Xiu. Nah, dinasti ini berdiri akibat pecahnya dinasti Jin. Nah, keluarga dinasti Jin yang lari ke daerah utara Cina mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Sui. Nah, pada tahun 581 Masehi, Yang Jian itu menobatkan dirinya menjadi Kaisar Sui. Nah, yang selanjutnya ada dinasti Tang.
Nah, dinasti Tang ini berdiri pada tahun 618 hingga 690 Masehi. Dan yang kedua ada pada tahun 705 hingga 907 Masehi. Nah, dinasti ini didirikan untuk menggantikan dinasti Sui. Nah, kaisar pertama dinasti Tang yaitu Wi Zetian. Nah, selanjutnya ada dinasti Song. Nah, berdirinya dinasti ini dikarenakan invasi bangsa Mongol yang berhasil mendirikan dinasti Song dan menghancurkan sisa-sisa perpecahan kerajaan Jin yang telah lama terpecah belah. Nah, dinasti ini pertama kali itu dipimpin oleh Kaisar Xuanzhou dan berkuasa pada tahun 960 hingga 1279 Masehi. Nah, selanjutnya ada dinasti Liao. Nah, didirikan oleh orang Han pada tahun 907 hingga 1125 Masehi karena bangsa Han itu terdesak oleh suku Manchu yang tidak mau wilayahnya itu dikuasai oleh orang Han. Nah, selanjutnya ada dinasti Jin II. Nah, dinasti ini didirikan lagi pada tahun 1115 hingga 1234 Masehi. Dinasti ini sering disebut sebagai penerus negara Jin yang merupakan sebuah negara yang didirikan oleh suku Nuzhen di utara Cina. Nah, yang selanjutnya ada dinasti Yuan. Nah, merupakan dinasti asing di Cina yang didirikan oleh Kublai Han pada tahun 1271 hingga 1368 Masehi. Nah, didirikan karena bangsa Mongol itu menguasai semua pecahan dinasti Jin yang terpecah. Nah, selanjutnya ada dinasti Ming. Nah, pendirian dinasti ini dikarenakan pemberontakan petani karena penindasan rakyat Han oleh bangsa Mongol. Nah, nama petani tersebut yaitu Zhu Yuanzhang, yang kemudian mendirikan dinasti Ming dan berkuasa pada tahun 1368 hingga 1644 Masehi. Nah, selanjutnya itu ada dinasti Qing. Nah, dinasti Qing ini merupakan dinasti terakhir yang ada di Cina, sejarah Cina masa kuno. Nah, dinasti ini berkuasa sekitar tahun 1644 Masehi dan berakhir pada tahun 1911 Masehi. Nah, selanjutnya ada Jepang masa kuno. Nah, Jepang merupakan sebuah negara kepulauan yang menyerupai bentuk garis lengkung yang terbentang dari timur laut ke barat di lautan bagian timur benua Asia. Nah, sebagai negara kepulauan, cukup banyak masyarakat Jepang itu yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, luas wilayah Jepang itu kurang lebih sekitar 370.000 kilometer. Nah, sampai dari Agustus tahun 1945, Jepang itu menduduki 4 pulau besar, yakni Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, Jepang itu memiliki jumlah sungai yang digunakan untuk pelayaran yang sangat sedikit. Nah, Jepang itu memiliki iklim tropis. Nah, kebudayaan Jepang masa kuno. Nah, kebudayaan Jepang tertua itu berpusat di kota Yamato. Nah, pada zaman ini, tingkat kebudayaan Jepang itu masih sangat sederhana, yaitu dari rumah-rumah yang dibangun secara komunal. Nah, yang kedua, orang-orang Yamato itu sudah pandai berlayar menggunakan perahu-perahu kecil, sehingga masyarakatnya itu sudah mengenal yang namanya perdagangan, namun belum mengenal yang namanya alat tukar uang. Nah, sehingga perdagangan yang dilakukan itu dilakukan melalui sistem barter. Nah, barang-barang yang diperdagangkan itu yaitu hasil pertanian, alat-alat rumah tangga yang terbuat dari tanah liat, dan juga alat-alat perang yang masih sangat sederhana. Nah, sistem keagamaan Jepang pada saat itu sangat sederhana, yakni mereka masih belum mengenal yang namanya tempat suci secara khusus. Nah, masyarakat Jepang itu percaya bahwa alam dan isinya itu milik dewa, serta percaya bahwa manusia itu dikelilingi oleh roh-roh yang tinggal di gunung, pohon, dan batuan. Nah, namun kesadaran masyarakat Jepang akan agama itu muncul, dan lahirlah agama Shinto yang merupakan agama asli dari Jepang. Nah, dari sini bisa saya ambil kesimpulan bahwa zaman awal sejarah Cina kuno itu disebut dengan zaman The Age of Myth, yang dimulai pada masa dinasti Xia hingga dinasti Zhou. Nah, zaman menengah Cina kuno itu dikenal dengan zaman The Age of Feudal Stage, yang dimulai pada masa dinasti Qin hingga dinasti Jin. Nah, zaman terakhir Cina kuno itu dikenal dengan The Age of Empires, yang dimulai pada masa dinasti Yuan
atau dinasti Mongol sampai dengan dinasti Qin. Nah, Jepang itu merupakan negara kepulauan yang menyerupai bentuk garis lengkung dari Asia, dari timur laut ke barat di bagian timur benua Asia. Nah, karena Jepang merupakan negara kepulauan, maka penduduknya itu mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Nah, Jepang itu memiliki luas 370.000 kilometer kubik. Nah, dan juga Jepang itu menduduki 4 pulau besar pada tahun 1945, tepatnya bulan Agustus, yaitu Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, sedikitnya jumlah sungai yang ada digunakan untuk pelayaran Jepang. Nah, dan yang terakhir, agama, Jepang itu memiliki iklim tropis dan juga agama asli dari Jepang itu merupakan agama Shinto. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya Desi Amelia Fitri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.